Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kalian akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah arah dari rumput duri? Camkanlah, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kalian akan mengenal mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita masih mendengarkan rangkaian khotbah Yesus di bukit. 2 hari yang lalu di dalam Injil menjadi ajakan bagi kita untuk tidak menghakimi. Dan dalam Injil kemarin melanjutkan bahwa betul kita tidak boleh menghakimi, tentu menghakimi sesama, tetapi bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa. Kita tetap perlu mengenali orang lain, karena ada orang yang memang selalu menolak ajaran kebenaran iman. Jadi hidup beriman tetaplah suatu pilihan bebas manusia, menerima atau menolak tawaran Allah. Dan dari Injil hari ini Yesus menyampaikan kepada kita bahwa ada nabi-nabi palsu, ada pengajar-pengajar palsu yang menyamar seperti domba, namun sesungguhnya adalah serigala buas. Kalau kita berbicara tentang nabi palsu, maka di sisi lain berarti ada nabi yang asli. Dan di sini Yesus ingin memberitahukan, menyampaikan bahwa ada nabi palsu yang menyamar seperti nabi asli, namun sejatinya palsu. Kita sudah biasa mendengar dan menggunakan istilah nabi, istilah musuh dalam selimut. Secara sekilas musuh dalam selimut ini sulit untuk dibedakan karena mirip seperti yang asli. Sebagai contoh, jika dalam suatu kelompok tentara misalnya, mungkin yang disebut musuh dalam selimut tersebut juga menggunakan seragam tentara yang sama, senjata yang sama, dan lain-lain. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bahwa ada nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Para nabi palsu dan pengajar palsu ini tentu motivasi mereka beragam. Agar mereka sukses, mereka berpakaian bulu domba seperti para nabi, atau bersikap seperti domba yang lembut, innocence, bersih, penurut, dan baik. Dengan karakter seperti ini, mereka menjadi bagian umat yang merindukan keselamatan. Waspadalah terhadap mereka, kata Yesus, karena iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 11. Di tempat ini, dari mimbar ini, saya pernah mengatakan bahwa iblis bisa masuk
dalam gereja ini membawa dua kitab suci. Injil bisa memberikan kolekte yang jauh lebih besar daripada semua orang yang ada di dalam gereja. Atau juga mungkin iblis bisa berkhotbah di sini. Yang saya mau katakan bahwa di dalam diri kita setiap orang, dalam setiap manusia, selalu ada sisi-sisi negatif, selalu ada sisi-sisi yang lemah yang mesti terus kita perbaiki dan kontrol supaya kita semakin mendekati yang terang, semakin mendekati kepada yang baik. Karakter mereka seperti serigala buas yang masuk ke tengah jemaat dan memangsanya. Itu Kisah Para Rasul 20 ayat 29. Kenalilah mereka dari buahnya yang baik. Buah yang baik merupakan hasil hidup karakter yang bermoral benar, bukan dari kepalsuan. Misalnya menyingkirkan paham salib dari kekristenan misalnya. Itu adalah suatu sikap beriman yang gampangan. Buah kepalsuan adalah praktek keagamaan yang gampangan. Misalnya contoh lain, dosa dianggap sebagai hal yang biasa, dianggap enteng, sehingga mutu gereja dihancurkan dari dalam. Daripada pendalaman iman, arahnya lebih kepada pendangkalan iman. Iman memang merupakan suatu jawaban kita terhadap Allah yang menawarkan diri. Allah memberikan rahmat-Nya kepada manusia. Dan rahmat yang kita terima ini memang gratis, tetapi tidak otomatis kita terima begitu saja. Dibutuhkan suatu usaha, paling tidak keterbukaan hati kita untuk menerima kehadiran Tuhan itu. Maka Dietrich Bonhoeffer, seorang guru besar dalam bidang teologi yang dulu menjadi korban Hitler, mengkontraskan pengertian sebuah rahmat. Dia menggunakan istilah rahmat yang murah dan rahmat yang mahal. Rahmat yang murah yang saya maksudkan tadi seperti hidup keagamaan yang gampangan. Dia mengatakan bahwa rahmat yang murah adalah rahmat yang diberikan kepada kita, yang kita terima, tetapi rahmat itu tidak efektif karena tidak memberi tanggapan yang semestinya. Mewartakan pengampunan tapi tidak menuntut pertobatan. Rahmat tanpa kemuritan. Rahmat tanpa salib. Bahkan rahmat tanpa Yesus Kristus. Dan dia kontraskan dengan pengertian rahmat yang mahal. Rahmat yang mahal itulah Injil dan nilai-nilainya, warta sukacita yang terus-menerus harus dicari dan diperjuangkan di dalam hidup. Hadiah gratis tetapi mesti kita minta. Pintu yang mesti kita ketuk. Dan dia katakan rahmat ini mahal karena menuntut pengorbanan kita di dalam hidup. Suatu rahmat karena memberikan kepada kita satu-satunya kehidupan yang sejati. Maka semoga kita semakin menghayati dan menghidupi rahmat yang mahal itu, karena disitulah kekasan iman kita akan Yesus Kristus. Amin.